Kita melanjutkan perkenalan kita dengan para filsuf modern abad 19 dan 20. Pertama-tama kita berkenalan dengan John Dewey. John Dewey hidup dalam kurun waktu 1859 sampai dengan 1952. Ia seorang filsuf dan pembaru pendidikan di Amerika Serikat yang ajaran-ajarannya terutama berfokus pada pragmatisme, pendidikan, dan demokrasi. Pertama, pragmatisme. Dewey adalah pendukung utama pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah gerakan filosofis yang menekankan penerapan praktis, idea-idea, dan pentingnya pengalaman dalam membentuk pengetahuan. Dewey percaya bahwa nilai sebuah idea atau keyakinan terletak pada kemampuan idea atau keyakinan tersebut untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan kita. Yang kedua, instrumentalisme. Pragmatisme Dewey mendorongnya untuk mendukung instrumentalisme yang berpendapat bahwa makna dan validitas teori dan konsep ilmiah harus dinilai berdasarkan kegunaannya dalam membuat prediksi dan memandu tindakan. Yang ketiga, tentang demokrasi dan pendidikan. Dewey sangat berkomitmen terhadap demokrasi. Ia percaya bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai dan praktek demokrasi. Dewey menganjurkan sistem pendidikan yang menekankan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan progresif. Gagasan Dewey tentang pendidikan bermuara pada pengembangan pendidikan progresif yang menekankan pembelajaran berdasarkan pengalaman, kolaborasi atau kerjasama, dan fokus pada minat dan kebutuhan peserta didik. Dewey mengkritik pendidikan tradisional karena dianggapnya terlalu kaku, pasif, dan terputus dari pengalaman-pengalaman kehidupan nyata. Yang kelima adalah rekonstruksi sosial. Dewey percaya bahwa filsafat harus terlibat dalam proses rekonstruksi sosial, menjawab masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dewey mendorong para filsuf untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik dan berkontribusi terhadap perbaikan dan kemajuan masyarakat. Yang keenam, mengenai seni dan pengalaman. Dewey memandang seni sebagai suatu bagian yang esensial dari pengalaman manusia dan suatu sarana untuk mempromosikan pemahaman serta empati. Ia percaya bahwa seni memiliki kekuatan untuk mentransformasikan pengalaman-pengalaman kita dan meningkatkan apresiasi kita terhadap dunia di sekitar kita. Demikianlah sekelumit perkenalan kita dengan John Dewey. Sekarang kita coba berkenalan dengan Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman. Edmund Husserl hidup dalam kurun waktu 1859 sampai 1938. Ia seorang pendiri gerakan filosofis yang dikenal dengan fenomenologi. Ajaran Husserl terutama berkisar pada studi tentang pengalaman-pengalaman sadar
dan natur dari intensionalitas. Yang pertama, fenomenologi. Husserl mengembangkan fenomenologi sebagai metode untuk mempelajari struktur dari pengalaman sadar. Fenomenologi bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri esensial dari pengalaman dan cara ciri-ciri esensial itu dipersepsi oleh individu-individu tanpa membuat asumsi apapun tentang dunia luar atau realitas objektif. Yang kedua, intensionalitas. Sumbangsi Husserl yang paling signifikan terhadap filsafat adalah konsepnya tentang intensionalitas yang merujuk pada ketentangan atau aboutness yang inherent atau keterarahan dari pengalaman-pengalaman sadar. Menurut Husserl, semua pengalaman sadar terarah pada sesuatu, apakah berupa sebuah objek, suatu idea, atau suatu emosi. Yang ketiga adalah reduksi. Untuk mempelajari esensi yang murni dari pengalaman-pengalaman sadar, Husserl memperkenalkan konsep reduksi fenomenologis yang juga dikenal sebagai epoke. Ini melibatkan penangguhan keyakinan-keyakinan seseorang tentang dunia eksternal dan hanya berfokus pada pengalaman-pengalaman subjektif yang membentuk kesadaran kita. Yang keempat adalah fenomenologi transendental. Karya-karya Husserl selanjutnya berfokus pada fenomenologi transendental yang berupaya menyingkap struktur-struktur a priori dari kesadaran yang mendasari semua pengalaman. Pendekatan ini bertujuan untuk menyingkapkan kondisi-kondisi yang niscaya bagi kemungkinan adanya pengalaman atau pengetahuan. Yang kelima, dunia kehidupan atau Lebenswelt. Husserl memperkenalkan konsep dunia kehidupan atau Lebenswelt yang merujuk pada pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek bersama sehari-hari yang menjadi dasar pemahaman kita tentang dunia. Husserl percaya bahwa fenomenologi harus dimulai dengan suatu kajian terhadap dunia kehidupan atau Lebenswelt untuk memahami konteks di dalamnya individu mengalami realitas dan menafsirkannya. Yang keempat, keenam adalah filsafat sebagai ilmu yang ketat. Husserl membayangkan fenomenologi sebagai pendekatan ilmiah yang ketat terhadap filsafat, dengan menekankan pentingnya penyelidikan yang metodik, analisis yang sistematis, dan pengejaran kebenaran objektif. Husserl percaya bahwa fenomenologi sebagai sebuah metode filosofis dapat menyediakan suatu fondasi yang solid bagi pendekatan yang ilmiah terhadap filsafat. Itulah Edmund Husserl. Sekarang kita datang kepada Alfred North Whitehead atau A.N. Whitehead, seorang filsuf dan matematikawan Inggris yang hidup dalam kurun waktu 1861 sampai dengan 1947. Secara signifikan, Whitehead mempengaruhi perkembangan filsafat proses dan filsafat organisme. Ajaran Whitehead terutama fokus pada saling terkaitnya peristiwa-peristiwa, pentingnya proses dan perubahan,
serta peran pengalaman dalam membentuk realitas. Pertama, mari kita lihat, perhatikan filsafat proses. Filsafat A.N. Whitehead berakar pada filsafat proses yang menekankan aliran peristiwa-peristiwa yang sambung menyambung dan pentingnya perubahan dan kemenjadian. Ini kontras dengan sistem-sistem metafisika tradisional yang memprioritaskan substansi-substansi atau entitas-entitas yang tetap. Yang kedua, filsafat organisme. Whitehead mengembangkan filsafat organisme sebagai satu cara untuk memahami dunia dalam kaitannya dengan proses-proses dan hubungan-hubungan. Whitehead percaya bahwa realitas sebaik-baiknya dipahami sebagai suatu jaringan yang luas dari pengalaman-pengalaman yang saling terkait. Yang disebutnya sebagai actual occasions atau kejadian-kejadian aktual. Yang ketiga, prehension. Whitehead memperkenalkan konsep prehension yang merujuk pada cara kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa aktual memegang atau menggabungkan kejadian-kejadian aktual lainnya ke dalam kemenjadian dari kejadian-kejadian itu sendiri. Prehension adalah suatu aspek yang fundamental tentang bagaimana kejadian-kejadian aktual berhubungan satu sama lain dan berkontribusi bagi pengembangan entitas-entitas yang lebih kompleks. Yang keempat adalah peran pengalaman. Whitehead sangat menekankan peran pengalaman dalam membentuk realitas. Ia percaya bahwa pengalaman adalah blok pengetahuan yang fundamental dari alam semesta, dan setiap peristiwa aktual yang berkontribusi terhadap pengembangan pengalaman yang baru dan keseluruhan proses menjadi. Yang kelima adalah pentingnya hal-hal khusus yang konkret. Filsafat Whitehead menyoroti signifikansi dari hal-hal partikular yang konkret atau peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman individual, ketimbang berfokus pada konsep-konsep abstrak atau kategori-kategori umum. Whitehead berargumen bahwa kekayaan dan kompleksitas realitas yang dapat dipahami dengan mengkaji pengalaman-pengalaman spesifik yang membentuk dunia. Yang keenam, hubungan antara fisika dan metafisika. Karya Whitehead dipengaruhi oleh perkembangan fisika modern, khususnya teori-teori relativitas dan mekanika kuantum. Whitehead berusaha mengembangkan sebuah sistem metafisika yang dapat mengakomodir wawasan-wawasan ilmu pengetahuan modern dan memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas. Yang ketujuh adalah natur Allah. Konsep Whitehead tentang Allah sebagaimana disajikan dalam filsafat organismenya berbeda dari idea-idea teistik barat lainnya. Allahnya Whitehead berfungsi sebagai suatu daya yang mempersatukan dan kreatif di dalam semesta, ketimbang sesosok ilah personal yang maha kuasa dan maha tahu. Pandangan Whitehead tentang Allah berorientasi pada proses yang menekankan kemajuan kreatif yang sedang berlangsung di alam semesta. Allah bukanlah entitas yang statis dan tak berwaktu, melainkan partisipan aktif dalam aliran peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang sambung menyambung.
Allahnya Whitehead memiliki natur primordial yang merepresentasikan ranah kemungkinan-kemungkinan yang kekal dan tidak berubah. Aspek Allah ini berfungsi sebagai sebuah reservoir dari semua potensi yang dapat diaktualisasikan di alam semesta. Ini natur Allah yang primordial. Whitehead juga mengajarkan tentang natur Allah yang konsekuensial. Selain natur primordial, Allahnya Whitehead memiliki suatu natur konsekuensial, yaitu bertali temali dengan pengaktualisasian potensi-potensi di dalam alam semesta. Natur konsekuensial secara konstan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa aktual yang berlangsung di dalam dunia dan meresponi kejadian-kejadian itu dengan menggabungkannya ke dalam pengalaman ilahi. Allahnya Whitehead berfungsi sebagai suatu unsur yang mempersatukan di alam semesta, yang menghubungkan semua kejadian atau peristiwa aktual dan pengalaman mereka. Peran ini membantu menjaga koherensi dan kesinambungan proses kemenjadian alam semesta. Pandangan Whitehead tentang Allah mencakup perasaan-perasaan sebagai yang esensial bagi kemampuan ilahi untuk berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian aktual di alam semesta. Perasaan-perasaan ini memungkinkan Allah untuk berempati terhadap pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian aktual individual dan berkontribusi terhadap atau bagi perkembangan alam semesta yang sedang berlangsung. Ringkasnya, pandangan Whitehead tentang Allah menekankan peran yang ilahi dalam proses kemenjadian alam semesta yang sinambung, sebagai daya pemersatu yang menghubungkan semua peristiwa aktual melalui interaksi antara natur primordial dan natur konsekuensialnya, sekaligus dipengaruhi oleh dan berpartisipasi dalam pengalaman-pengalaman dunia. Itulah perkenalan kita dengan Alfred North Whitehead. Sekarang mari kita berkenalan dengan Bertrand Russell. Bertrand Russell yang hidup dalam kurun waktu 1872 sampai dengan 1970 adalah seorang filsuf, ahli logika, ahli matematika, dan kritikus sosial terkenal asal Inggris. Ia memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, logika, matematika, serta pemikiran sosial dan politik. Yang pertama adalah atomisme logis. Russell mengembangkan konsep atomisme logis yang menyatakan bahwa realitas dapat diuraikan menjadi unit-unit dasar yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut fakta-fakta atomik. Fakta-fakta atomik ini berfungsi sebagai blok-blok bangunan dari seluruh pengetahuan, tersusun dari entitas-entitas sederhana yang tidak dapat direduksi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih jelas tentang struktur dunia dengan menganalisis konsep-konsep yang kompleks ke dalam komponen-komponen yang paling sederhana. Yang kedua adalah teori deskripsi. Russell terkenal dengan teori deskripsi yang menawarkan solusi terhadap apa yang disebut sebagai paradoks Yunani atau Greek paradox. Paradoks muncul ketika seseorang bertanya apakah pernyataan tertentu, semisal Raja Perancis saat ini botak, benar atau salah. Teori deskripsi dari Russell menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan semacam itu tidak benar, tidak juga salah, karena tidak merujuk pada entitas yang eksis. Sebaliknya,
Pernyataan-pernyataan itu menggambarkan suatu properti yang boleh jadi benar tentang individu-individu yang dimaksud, seandainya mereka sungguh-sungguh eksis. Yang ketiga adalah filsafat matematika. Russell memberikan suatu kontribusi yang sangat penting terhadap filsafat matematika, khususnya melalui karyanya tentang dasar-dasar matematika. Russell adalah kunci dalam pengembangan logisisme yang bertujuan untuk mereduksi pernyataan-pernyataan matematika menjadi pernyataan-pernyataan logis. Karya kolaboratif atau karya kerjasamanya dengan A.N. Whitehead, yaitu Principia Mathematica, bertujuan mendemonstrasikan bahwa seluruh matematika dapat diturunkan dari suatu rangkaian kecil aksioma-aksioma logis. Yang keempat adalah metafisika dan epistemologi. Pandangan-pandangan metafisika Russell sering menekankan pentingnya bukti empiris dan metode ilmiah dalam memahami dunia. Dalam epistemologi, ia menganjurkan suatu bentuk realisme empiris yang menyatakan bahwa pengetahuan kita tentang dunia eksternal berasal dari pengalaman indrawi. Yang kelima, pemikiran sosial dan politik. Russell adalah seorang pemikir sosial dan politik terkemuka yang mendukung berbagai perkara seperti pasifisme, hak-hak perempuan, dan kebebasan berbicara. Russell prihatin dengan bahaya-bahaya perang dan potensi bencana global. Ia mengusulkan pembentukan sebuah pemerintahan dunia atau sebuah otoritas global untuk mengatur hubungan internasional dan mencegah konflik antar bangsa. Russell percaya bahwa sistem seperti itu dapat mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan distribusi sumber daya yang adil. Ringkasnya, pemikiran sosial dan politik Bertrand Russell ditandai dengan komitmennya terhadap perdamaian, hak asasi manusia, kebebasan intelektual, dan keadilan sosial. Russell adalah seorang penganjur yang kuat reforma-reforma progresif dan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.